Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Triguna, NPM 112200009, Program Studi Agribisnis Universitas Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi tentang peran dan etika penyuluhan pertanian di lingkungan sekitar. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian. Sebagai pemangku mata kuliah ialah Bapak Insinyur Nur Utomo MP. Nah, di sini akan dibahas sebagaimana materi yang disajikan adalah pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Dalam pendahuluan ini akan dibahas tentang bagaimana suatu negara semakin banyak orang yang terdidik, maka semakin merasakan akan pentingnya dunia penyuluhan. Pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh dunia penyuluh pertanian, yang berarti dikarenakan kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan sanggup menggarap semua aspek pembangunan karena membutuhkan anggaran belanja yang besar, personalia, dan pengawasannya. Etika penyuluhan pertanian. Apa yang dimaksud dengan etika itu adalah etika adalah tata pergaulan yang khas atau ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan diri, dan dapat merupakan sumber motivasi dalam berkarya, berprestasi untuk kelompok tertentu. Etika bukanlah peraturan, tetapi lebih dekat dengan nilai moral untuk membangkitkan kesadaran beretikat baik. Jika dilupakan atau dilanggar akan berakibat kepada terkena pribadi yang bersangkutan. Kegiatan penyuluhan bukan lagi menjadi kegiatan sukarela, tetapi telah berkembang menjadi profesi. Karena itu setiap penyuluh perlu memegang teguh etika penyuluhan dan berperilaku agar masyarakat selalu memberikan dukungan yang tulus terhadap kepentingan nasional dan bermasyarakat. Etika pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang baik atau yang buruk, yang benar atau yang salah sesuai dengan tugas dan kewajiban moral. Hampir pada semua aspek profesi, pada perhatian khususnya yang mengatur tentang etika. Begitu juga hanya dalam kegiatan penyuluhan pertanian, saat kegiatan tersebut menjadi sebuah profesi yang melibatkan para pihak. Sehingga etika penyuluhan pertanian menjadi penting untuk dipahami dan dijalankan untuk petani dalam memunculkan kepercayaan di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, di sini kita akan dibahas pembagian tentang etika, di mana dalam kaitannya nilai dan norma kita menemukan dua macam etika. Yang pertama adalah etika deskriptif, yaitu berbicara dengan fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang memudaya. Dan etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menentukan tingkah laku manusia serta memberikan penilaian dan himbauan pada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sistem etika secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Etika umum adalah berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar sebagai manusia bertindak secara etis.
untuk mengambil keputusan secara etis serta tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, seperti bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan didasari oleh cara teori dan prinsip moral dasar. Sedangkan etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri, serta etika sosial berkaitan dengan kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai suatu individu yang normatif. Nah, untuk pembahasan yang kedua ini adalah pembahasan tentang bagaimana penyuluhan pertanian di lingkungan sekitar. Sebagai dasarnya kita akan membahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan penyuluhan pertanian itu sendiri. Nah, penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan di luar sekolah atau sebagai non formal bagi petani dan keluarganya agar berubah perilaku petani lebih baik, usaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera, dan bermasyarakat lebih baik, serta menjaga kelestarian lingkungannya. Penyuluhan pertanian dapat digambarkan dalam suatu sistem pengetahuan yang lebih luas yang mencakup penelitian dan pendidikan pertanian dengan didukung sistem informasi pertanian untuk pembangunan pedesaan, menghubungkan orang dan lembaga untuk mempromosikan pembelajaran dan memastikan berbagi dan menggunakan teknologi, pengetahuan, dan informasi terkait pertanian tersebut. Apa fungsi dari penyuluhan pertanian? Fungsi penyuluhan pertanian adalah sebagai pembuka jalan untuk petani agar mendapatkan kebutuhannya di bidang pertanian yang akan dilakukan. Penyuluh pertanian adalah jembatan setelah praktek atau aktivitas yang dipekerjakan yang dijalankan petani dan ilmu dan teknologi yang selalu berkembang dan senantiasa di lingkungan petani. Dan penyuluh pertanian sebagai penyampai pengusahaan dan penyusunan program nasional dan regional supaya dapat diharapkan atau diterapkan oleh petani dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional. Aktivitas yang dikerjakan pendidikan non-formal yang dimainkan secara untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis dan masalah-masalah yang berkembang saat ini. Nah, tujuan penyuluhan pertanian mencakup tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya adalah bahwa penyuluhan pertanian dapat menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat ilmu, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap aktivitas yang dipekerjakan usaha tani yang dimainkan. Tujuan penyuluhan jangka panjang meningkatkan taraf hidup warga tani sehingga kesejahteraan hidup petani terjamin. Tujuan pemerintah terhadap penyuluh pertanian adalah meningkatkan produksi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat rakyat desa, mengusahakan pertanian yang berkelanjutan. Nah, selain ada tujuan untuk penyuluh pertanian, ada juga unsur-unsur penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah orang-orang yang mengemban tugas memberikan desakan dan pengarahan pada petani supaya bersedia mengubah metode berpikir, sikap, dan perilakunya terhadap perkembangan teknologi. Sasaran penyuluhan pertanian merupakan sasaran penyuluhan pertanian adalah audiens yang akan diberikan materi penyuluhan. Metode penyuluhan pertanian merupakan metode penyuluh adalah cara-cara yang dipergunakan pada saat dimainkan penyuluhan yang bersifat mendidik, membimbing, dan melaksanakan dapat mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku petani supaya dapat menolong diri sendiri.
Unsur-unsur penyuluh pertanian merupakan media penyuluhan pertanian. Media penyuluh pertanian adalah saluran yang menghubungkan penyuluh dengan materi penyuluhnya dengan petani yang masih mengikuti penyuluhan. Materi penyuluh pertanian, materi penyuluh ilmu-ilmu dan teknologi pertanian yang disampaikan pada saat penyampaian penyuluhan. Saat penyuluhan pertanian adalah saat yang dipilih seorang penyuluh untuk melaksanakan pendekatan kepada petani. Tempat penyuluhan pertanian adalah tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh petani untuk melangsungkan aktivitas yang dipekerjakan penyuluhan atau aparat pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas peran pemerintah dalam penyuluh pertanian di revolusi 4.0 atau era digital. Apa peran pemerintah dalam mendukung penyuluhan pertanian? Pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan dan pedesaan sebagai tantangan penyuluhan pertanian dalam memenuhi kebutuhan untuk menyediakan pangan untuk semua masyarakat dan meningkatkan pendapatan pedesaan serta mengurangi kemiskinan dan mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan. Tantangan kritis ini ada di dunia yang berubah dengan cepat. Globalisasi, teknologi baru, hubungan baru yang berkembang antara sektor publik dan swasta, sifat multidisiplin pertanian, heterogenitas antara dan di dalam negara, penyebaran geografis masyarakat pedesaan, semua kenyataannya menimbulkan tantangan baru pada negara yang berkembang di negara mereka. Dan negara harus mengambil peran sentral dalam pembiayaan layanan konsultasi yang penting, tetapi tidak menguntungkan secara finansial untuk sektor swasta. Selain memberikan saran tentang pengolahan sumber daya alam, pengolahan hama terpadu, dan layanan konsultasi pada masyarakat yang sangat miskin, negara memiliki peran penting untuk bermain dalam membangun pasar untuk layanan finansial untuk petani, serta menyediakan infrastruktur, komunikasi pedesaan, dan mengembangkan sumber daya manusia sendiri. Kemajuan kemitraan pluralistik sangat penting mengingat banyak tugas yang dihadapi negara berkembang. Bagi pemerintah yang belum melakukannya, keuntungan dan reformasi kerajaan patut dipertimbangkan. Suatu kenyataan yang tidak dapat disangka adalah kegiatan penyuluhan bukan lagi menjadi kegiatan sukarela, tetapi lebih berkembang menjadi profesi. Meskipun demikian, pelaksanaan penyuluhan pertanian belum sungguh-sungguh dilaksanakan secara profesional dan dapat dilihat dengan kemampuan penyuluh untuk melayani kliennya yang masih terpusat dan parasut budaya pertanian tersebut. Kelambanan transfer inovasi yang dilakukan penyuluh dibandingkan kecepatan inovasi yang ditawarkan pada masyarakat oleh pelaku bisnis LSM, media massa, dan stakeholder yang lainnya yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Pembanggaan penyuluh terhadap jabatan fungsional yang disandangnya lebih rendah dibandingkan harapan untuk memperoleh kesempatan menyandang jabatan struktural. Kinerja penyuluh yang lebih mementingkan komponen poin setelah kredit poin merupakan mutu layanan pada masyarakat. Persepsi yang rendah terhadap kinerja penyuluh yang ditimbulkan oleh masyarakat, petani, dan stakeholder yang lainnya. Nah, dari kesimpulan materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah untuk penyuluhan petani ini sangatlah penting, karena tanpa SDM yang handal dan ditunjang oleh teknologi yang sekarang harus digerakkan, sangatlah mendukung untuk petani itu sendiri. Karena tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait seperti para penyuluh lapangan,
para aparat pemerintah di desa dan di tingkat-tingkat RT RW sangatlah ditunjang untuk memberikan penyuluhan pertanian dalam membangun petani, dalam mengelola profesinya itu sendiri untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempatnya masing-masing. Karena di musim revolusi ini sangatlah bergantung kepada teknologi-teknologi yang dapat memajukan pengembangan pertanian yang signifikan atau yang lebih berkembang dan menghasilkan produksi yang lebih banyak. Mungkin materi ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan atau materi yang belum disempurnakan, mohon maaf. Dengan ditutup alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.